Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi fa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad min dzati wa sarri sarri sehingga semua sifat yang membadu. Ayo ibadah para bapak ibu jemaah salat zuhur di Masjid Nurul Islam kawasan di Batam Kabupaten. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan salat zuhur jemaah itikaf silaturahim dan akan diteruskan dengan kita kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam syarah atau kitab penjelasannya. Khusus sekarang kita akan membahas tentang zakat, bab ta'kid wujub zakati, bab untuk menegaskan kembali kewajiban membayar zakat, wa bayan fadliha dan menjelaskan keutamaannya, wa ma yata'allaqu biha dan segala sesuatu yang berhubungan dengan zakat tersebut. Ini adalah satu pembahasan yang sangat penting, di mana banyak umat Islam yang mengetahui tentang kewajiban zakat dan manfaatnya. Banyak pengusaha, apakah itu punya toko mall itu atau bahkan punya perusahaan CV ataupun PT, nggak mengeluarkan zakat karena nggak tahu. Taunya itu hanya infak dan sedekah. Dan yang lebih hebohnya lagi ditambah dengan keterangan dari Menteri Agama, zakat nggak populer katanya. Yang populer itu adalah sedekahnya, padahal zakat itu adalah satu di antara rukun Islam. Orang yang menolak zakat, kafaro ay akhraja an billah. Orang yang keluar tak mengeluarkan zakat karena nggak mengatakan mati dan keluar dari Islam. Inilah yang harus diwaspadai perkataan pendapat para pejabat yang sudah keluar politik dari real Islam siapa saja. Dan memang di lapangan banyak umat Islam bukannya nggak membayar zakat, nggak mengetahui tentang zakat perdagangan, zakat hijau, apalagi zakat emas, simpan emas didepositokan kan, semuanya itu kan digunakan oleh pihak bank untuk bisnis. Itu nggak dikeluarkan zakat, itu yang menyebabkan bencana di mana-mana, baik secara pribadi, keluarga ataupun nasional. Nah, kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 103. Ini fungsinya dari zakat. Khudh bismillahirrahmanirrahim. Khudh ambillah oleh Rasulullah, ambil min amwalihim dari harta-harta mereka, sedekah. Ulama menjelaskan maksudnya dari zakatnya. Tutahhiruhum, sedekah itu akan membersihkan mereka, watuzakihim dan menyucikan mereka pihak dengan sedekah tersebut. Wasolli dan berdoalah wahai Rasulullah alaihi untuk mereka. Khud ini al-kalimat amr, perintah itu asalnya menunjukkan wajib. Nggak ada pilihan, wajib. Siapa yang dapat perintah? Pertama adalah umaro, pemerintah. Dan hal ini awalnya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak anggapan ketika Rasulullah wafat bahwa yang zakat itu yang mengambil hanya hak Rasul Muhammad sallallahu, kewajiban Rasulullah sallallahu yang memerintahkannya. Sedangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka zakat tidak usah dikeluarkan lagi. Inilah yang terjadi masalah besar ketika Rasulullah wafat, diabadikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis yang 1210. Ini teks hadisnya. Ini genting loh Pak Ibu, banyak yang murtad. Orang-orang munafik seperti api kena minyak, sungguh langsung. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, ini menegaskan tentang kewajiban zakat. Allah berkata Abu Hurairah, lama tuwfiya Rasulullah, ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, wa kana Abu Bakar dan Abu Bakar menjadi khalifah, wa kafara man kafara min al-Arab. Orang Arab, ada orang Arab yang kufur, keluar dari Islam. Ada yang memang
tidak setia lagi kepada Islam sebab mereka hanya sumpah setia kepada Rasulullah SAW. Itu di antara tanda orang munafik. Faqala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar, ketika Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Sehingga Abu Umar bin Khattab berkata, "Kaifa taqulun nasa? Bagaimana engkau memerangi manusia wahai mukminin?" Wa qad qala Rasulullah sedang Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qalaha, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya mengucapkan kalimat syahadat, maka maka dia sudah terlindungi dari malahu hartanya, wa nafsahu jiwanya, illa bihaqqihi haqqi. Wa hisabuhu, dan hisabnya perhitungannya Allah, terserah Allah. Wa qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, ini yang menggaris bawahi, wallahi demi Allah, la uqatilana, sumpah sesungguhnya aku. Ini kalau kalimat talaqah Bapak Ibu dan mata Allah, ini ada dua kata penguat kalimatnya. La itu lam qasam, la uqatila, sumpah, dan ada nun taukid taqilah, sesungguhnya. Apa manfaatnya dalam mubalaghah? Ketika diajak ngobrol kan ada tiga mukhatab, tiga keadaan. Kalau keadaannya pasti percaya apa yang kita katakan, tidak akan ada keraguan dan penolakan, cukup saja uqatiluhu, aku akan memerangi mereka, cukup. Sedangkan kalau ada keraguan di dalamnya, kan itu ada pakai kalimat satu saja. Penguat kalimat satu misalkan inna atau anna kan atau nurut qasam, wallahi demi Allah, billahi demi Allah, demi Allah. Tapi kalau yang diajak ngobrolnya itu bukan lagi ragu tapi menolak, maka biasanya ada dua kata penguat. Ini ada dua kalimat kata penguat, la uqatilana, sumpah sesungguhnya aku, sumpah sesungguhnya aku akan memerangi man farqa, orang yang memisahkan hukum baina sholat antara sholat dan zakat dan zakat. Fa inna zakata, maka sesungguhnya zakat itu hakun mal harta. Wallahu demi Allah, wa law mana'uni, kalau mereka menolak aku, mengikolan yu'adunahu, menolak untuk memberikan binatang kurban, binatang zakat tersebut. Ada yang mengatakan ada anak-anak unta, yu'adunahu, yang biasa mereka memberikan ila Rasulullah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqataltuhum, sumpah aku akan memerangi mereka, alamanihi, atas penolakannya. Qala berkata Umar, wallahi demi Allah, ma huwa illa ara'aitullaha qad syarha sadra Abu Bakar, demi Allah, tidaklah saya melihat apa yang dilakukan Abu Bakar kecuali Allah telah membukakan hatinya. Qara'tu annahu haq, aku mengetahui bahwa itu adalah hak. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ketegasan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkenaan dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, seharusnya pemerintah bukan melemahkan tentang kewajiban membayar zakat dengan perkataan bahwa zakat tidak populer, tapi harus benar-benar memberikan kekuatan, memberikan motivasi agar masyarakat muslimin pada umumnya semangat untuk bekerja mencari nafkah sehingga menjadi orang-orang kaya dan bisa memberikan zakat. Sebab fungsi zakat itu sangat besar, jemaah Allah. Kita perhatikan pendapat dari para ulama tentang manfaat zakat untuk siapa saja, untuk banyak kelompok orang. Bahkan bukan hanya dalam negeri, tetapi untuk orang yang di luar negeri itu boleh, silakan. Karena jangan mata Allah, Daulul Mesir mengeluarkan fatwa pada saat ini mengkonfirmasikan, menggantikan zakat fitrah dengan makanan pokok seperti di Indonesia dengan beras, digantikan seharga beras 2,5 kg atau 3,5 atau 3,8 kg dikuangkan, itu lebih manfaat. Kenapa? Sebab tujuan zakat fitrah itu untuk menjadikan kaya
duafa, fakir miskin khususnya, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Sebab kalau misalkan satu keluarga dapatkan zakat dari masjid ini, ada satu keluarga Pak, itu sampai mendapatkan beras lebih dari 2 kintal, 200 kilogram dari mana-mana kan, uang nggak ada. Ini saya dapat. Suatu hari saya diapakan maju proposal ke PT dulu udah lama, sekarang udah tutup PT-nya. Mau diambil sini, Ustaz saya kan sekali ada acara kaderisasi teman-teman santri kan, begitu masuk ke gudang itu di dormitori, wah itu beras semuanya Pak, beras semuanya. Karena panitia itu punya anggapan zakat fitrah itu hanya dengan makanan pokok. Nah, ketika saya survei ke lapangan, ternyata ada keluhan dari jemaah itu. Semua dari mereka memberikan beras. Ketika anak kami mau beli baju, kan ada uang, karena beras yang ada zakat fitrahnya. Ketika kami mau beli beli ketupat berupa beras, ketupatnya cangkangnya itu nggak ada. Untuk beli ayam kan, lebaran itu kalau nggak ada opor, nggak ada ketupat, seperti tebakan nggak ke Madinah, itu di kita. Ada yang nggak afdol. Jadi solusinya gimana Bapak atau Ibu? Saya jual beras itu dengan harga yang jatuh, asal jadi uang. Tuh, jadi silahkan dalam kita Mesir, ini bukan pendapat sekarang Pak. Dari zaman tabi-tabi sudah berpendapat bahwa boleh zakat fitrah itu diuangkan. Boleh zakat fitrah itu diuangkan. Bukan pendapat sekarang, itu bukan cuma pendapat misalnya Syekh Yusuf Qaradawi, tetapi dari tabi'in itu memberikan satu pendapat tentang diperbolehkannya diuangkan zakat fitrah. Seperti Imam Hasan Al-Basri misalkan boleh berkata, la ba'sa an tu'ti darahima fi shadaqatul fitri, tak apa-apa kamu memberikan berupa dirham itu dikonversikan dari zakat fitrah. Abu Ishaq itu seperti itu. Begitupun para sahabat yang lain seperti Umar bin Abdul Aziz, dari Imam Waqi' di Al-Qur'an mengatakan itu tentang diperbolehkannya zakat fitrah dikonversikan berupa uang. Sekarang pertanyaan kedua, apa faedah manfaat dari zakat fitrah itu? Manfaatnya sangat besar sekali, fungsinya manfaatnya sangat besar sekali. Pertama, manfaat atau fungsinya secara keagamaan, religiusnya. Untuk sendiri yang memberikan zakatnya, Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah oleh Rasulullah dari harta-harta mereka shadaqatan, sedekah itu zakat, untuk yang akan membersihkan mereka, wa tuzakihim biha, dan menyucikan mereka. Fungsi yang pertama untuk pribadi yang mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah yang berhubungan puasa atau zakat mal dengan kekayaan, membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat yang tercela yang dibenci oleh agama, seperti sifat bakhil atau pelit. Yang kedua, tidak peduli kepada orang lain. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah seperti Allah cantumkan dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, kata Rasulullah pada perpustakaan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik, menghina, menahan hak anak yatim. Kewajiban negara adalah untuk memakmurkan, menjadikan sukses anak yatim. Itu kewajiban negara. Bukan anak yatim saja, siapa saja yang menjadikan itu rakyat dari satu pemimpin itu harus dimakmurkan, bukan dimiskinkan. Itu permasalahannya. Sampai saya sedang berpikir ya, kan liburan kemana anak-anak kami pulang kampung Pak. Dan biasanya lalu kalau liburan anak satu kali ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, provinsi. Bahasa saya ke jamaah, negara ini jangankan memakmurkan, mesejahterakan pensiunan pegawai negeri sipil, pensiunan polisi, tentara, kan gitu. Jangankan gitu kan, mantan menteri saja kalau nggak pandai-pandai usaha, pejabat saya itu kan susah. Jadi jangankan rakyat biasa, di saya sebut, jangankan rakyat biasa yang nggak punya jabatan seperti kita yang ada di sini, bukan pegawai PT swasta, mantan pensiunan polisi, tentara,
pensiunan pegawai negeri sipil sudah pensiun belangsang sengsara Pak, sengsara asli. Sampai masa krisis ini ada yang nggak kebeli beras, ada. Setelah habis dari pensiun kan dipotong, gaji pokok dipotong, hanya sekian persen. Anak-anak sekolah, ketika anak-anak beres kuliah pun bingung, kenapa nggak kerja? Terus terang saja, jamaah saya itu 3 provinsi termasuk 4 sini, termasuk Riau, banyak sarjana anak-anak muda yang pengangguran. Di Batam saja termasuk pengangguran tertinggi di Indonesia itu di Kepri Pak. Ada yang banyak perusahaan tapi termasuk pengangguran tertinggi di Indonesia di Batam di Kepri ini. Ini ada yang salah dengan kepala negara. Jadi itulah makanya pentingnya sekali lagi memilih pemimpin baik pemerintah daerah atau presiden atau wakil rakyat itu pertama yang beriman kepada Allah, Muslim, yang kedua profesional, yang ketiga loyalitasnya tinggi kepada Allah, ke Rasul, ke rakyat. Ini enggak. SMA pun ikut paket, yang diurus negara, anggota DPR banyak paket tuh Bapak Ibu. Setingkat untuk SMA, kalau kuliah cincai lah, yang tahu sendiri cincai itu kalau S1, S2 itu bisa beli mereka. Ada yang beli Pak. Itu permasalahan di negara kita ini sangat takut. Karenanya fungsi zakat itu pertama adalah untuk memberikan rasa kasih sayang, simpati, empati kepada orang yang membutuhkan. Nah, dalam zakat al-ma'un, tahukah engkau orang mendustakan agama pertama adalah yang menghadik anak yatim. Apabila pemerintah mendiamkan, presiden sampai lurah camat mendiamkan, apa termasuk RT RW yang bertindak, dosa itu. Banyak anak yatim Bapak Ibu yang bisa sekolah. Iya, sekolah di negeri itu gratis sekolahnya, bukunya dikait untuk ongkosnya, untuk makannya. MBG macam mana punya? Saya survei ternyata MBG masih jauh dari ideal untuk memberikan nutrisi gizi kepada anak. Apalagi Ramadan sekarang, cuma roti, telur 1, pisang 1. Bapak dikasih itu, anak bapak kenyang nggak itu? Ada kasih kelapa segala, bukan alias salah, bukan. SOP-nya itu yang harus diperbaiki. Sudah ratusan triliun dikeluarkan, tapi sih nggak maksimal. Bukan yang salah, tapi praktek di lapangan yang kurang. Coba seperti di Jepang, di Korea, masak itu sekolah masing-masing, jadi disodorkan itu langsung ke kantin. Sudah dari tempat makannya itu masih hangat. Sekarang enggak. Anak kami yang dari pondok dibuang itu Pak, makanan basi Pak. Anak jamaah pun lapor, pengunjung lapor, basi itu makanan itu. Jadi bukan salah MBG-nya, bukan. Tujuan dari presiden untuk MBG itu sangat bagus, tapi implementasi pelaksanaan di lapangan pada korupsinya. Makanya diterapkan potong tangan bagi pencuri. Mungkin banyak pejabat yang nggak punya pergelangan tangan. Saya yakin itu lebih dari 50%. Sebab MBG itu kelihatan korupsi itu sudah kelihatan gitu. Susah, kenapa? Yudikatifnya yang terlibat untuk menegakkan hukum, polisi memang banyak punya dapur, 1000 dapur lebih kan? Harusnya netral. Eksekutif legislatifnya kan, anggota parlemennya banyak yang punya dapur. Jadi ketika ada pelanggaran hukum yang harusnya menangkap, memberikan bukti ke jaksa, nggak bisa. Kenapa? Karena polisi terlibat dalam MBG ini. Harusnya netral, nggak boleh terlibat. Karena ada keracunan puluhan ribu orang, nggak bisa dipidanakan. Kenapa? Karena yang mempunyai wewenang menangkap, memberikan bukti kepada jaksa hakim, polisi terlibat. Ini permasalahan yang sangat paling di negara kita. Sekali lagi saya tegaskan, MBG jadi program pemerintah itu bagus. Yang kedua, setelah MBG dilakukan, kedua, potong tangan koruptor itu kalau bisa eksekusi mati seperti Korea Utara dan di Cina. Sebab kalau kekayaan alam melimpah di Indonesia ini benar-benar optimal untuk rakyat. Bukan cuma MBG, perusahaan ini tiap tahun ada 10 perusahaan yang didirikan. Nggak akan ada sarjana nganggur, jangankan sarjana lulusan SMA saja. Di Jepang welcome, Korea Selatan welcome, di Switzerland welcome, di Spanyol welcome. Banyak anak-anak kita yang dari Indonesia, tetangga saudara kita yang ke Jepang hanya lulusan SMA, ke Korea harus lulusan SMA, bisa bekerja, bisa nabung, bisa pulang kampung. Saya terus terang saja berpikir Bapak Ibu, seperti Korea di Jepang yang kerja di pabrik elektronik atau mobil,
Kan di Karawang itu banyak pabrik-pabrik Bapak Ibu. Banyak itu, termasuk helikopter Batam. Barang yang diproduksinya sama. Kan gitu, perusahaannya sama. Tetapi kesejahteraan karyawannya jauh. Karyawannya jauh kesejahteraan. Kalau mereka kerja di pabrik elektronik, pabrik mobil, itu makmur. Kenapa? Ada terjadi permasalahan yang akut di negara kita itu korupsi. Dan jadi yang kedua, orang yang mendustakan agama itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak mengajak orang untuk beri makan kepada orang miskin. Itu adalah orang munafik. Jadi ada ajakan. Sekarang santunan sering santunan datang ke beranda kita, ke Facebook, Instagram atau bahkan WA, itu enggak di-share ke yang lain. Memberi enggak, men-share enggak, itu tanda orang munafik. Dan lebih jauhnya di antara penduduk neraka Sakor adalah intinya ada dia mendustakan adanya hari akhirat. Apa jawabnya? Lam naku dan walam naku nut'imul miskin. Walam naku dan kami tidak memberi makan kepada anak miskin, orang miskin. Artinya apa? Seorang muslim yang tak punya kepada penderitaan orang lain, padahal mampu untuk membantu terutama tentang masalah makan, maka dicap dia bukan orang yang beriman sebetulnya. Itu jadi ancaman seperti itu. Jadi dengan mengeluarkan zakat, dia membersihkan dirinya dari sifat munafik. Yang kedua, fungsi zakat adalah sosial ekonomi kerakyatan, memberikan pertolongan di antara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang, serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dan memberikan kepada orang yang memiliki hak atas hartanya. Itu. Yang ketiga adalah fungsi politik, itu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga kepala negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti mendekat syiar yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan fondasi pemerintah yang kuat untuk dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari dana zakat, termasuk untuk pendidikannya, untuk kesehatannya, beasiswanya, kan gitu. Nah, sekarang apa selain dari tadi yang disebutkan tentang di antara tujuan zakat, prinsipnya apa saja? Pertama adalah zakat itu dikeluarkan karena prinsip keyakinan keagamaan, sebab dengan sejelas dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, membagi kekayaan diberikan Allah lebih merata dan adil kepada sesama. Inilah ulama-ulama memperbolehkan dan mewajibkan zakat profesi asal sudah kena nisab. Tetap zakat profesi 85 gram emas, tapi tidak emas yang 24 karat, tapi diturunkan. Ada yang 14 karat, ada yang 25 karat emasnya itu, sehingga yang punya penghasilan 7,5 juta minimal itu sudah wajib dikeluarkan zakat fitrah. Masa misalkan yang bisnis dagang misalkan dikeluarkan zakat fitrahnya harus tunggu setahun, ₹1, ₹2 dikumpulkan, zakat pertanian ditunjukkan dengan kesalahannya. Ini zakat profesi. Advokat, pengacara, dokter, konsultan, itu banyak Pak. Seperti konsultan advokatnya, advokat itu pengacara, apalagi untuk perceraian orang-orang tofa itu terpakai. Dapat harta ekonomi ini 9%, 12%, data 20% itu langsung. Ada yang sekali dapat kasus itu bayarnya sampai bermiliar-miliar. Kalau itu tidak diwajibkan, ini menurut dasarnya dari zakat profesi, kalau ada zakat fitrahnya itu ketidakadilan. Sebab dasarnya orang wajib mengeluarkan zakat itu adalah yang muslim, milik harta sendiri dan berkembang. Dari sana maka Allah memberikan perintah kepada umat Islam yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Jemaah Allah, selanjutnya jadi fungsi zakat pada umumnya. Jadi zakat profesi wajib dikeluarkan untuk zakat nisab, zakat perdagangan 85 gram emas. Yang ketiga adalah prinsip nalar, yaitu perintah yang bersifat rasional dan mampu dinalar oleh kekuatan akal manusia akan prinsip dasar. Kenapa Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat? Ketiga dan selanjutnya prinsip yang ke-1, 2, 3, 4, 5, prinsip kebebasan, bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang yang bebas untuk menggunakan hartanya, karena tidak berada dalam tanggungan orang lain seperti budak atau seseorang yang hartanya oleh orang lain. Yang terakhir, prinsip etika dan kewajaran, itu perintah
untuk menggunakan zakat tidak dilakukan dengan semena-mena, namun harus melalui aturan syar'i dan dipungut terhadap harta yang telah memenuhi syarat dan orang-orang berkewajiban untuk berzakat. Kalau zakat dilaksanakan dengan benar-benar, pengelolaannya pun benar, maka akan sangat membantu program pemerintah mensejahterakan masyarakat. Saya termasuk yang tidak setuju zakat wakaf digunakan untuk MPG. Balik lagi ke MPG, Pak. Keblinger pejabat ngomong itu. Nggak keblinger, benar sesat menyesatkan. Kalau mengatakan menolak tentang aturan zakat dengan wakaf, seenaknya menolak aturan Rasulullah itu benar-benar munafik kalau nggak bisa katakan murtad. Ini nggak sesuai ini harus gini nggak di luar aturan Rasulullah itu keluar dari Islam. Apalagi mengatakan kalau zakat itu tidak wajib. Sekarang Bapak-Ibu ditanyakan sebelum saya tutup tentang sedikit permasalahan zakat, dan memang kesadaran di masyarakat tentang zakat sangat kurang. Bukannya pelit, bukan, sangat kurang. Coba keliling saja, bersama saya yang punya toko ngomongkan gitu, yang PT SMP keliling Bapak-Ibu tanya tentang zakat, rata-rata mereka banyak nggak tahu tentang zakat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina kama rabbana saghira faqil bismillahir rahmanir rahim. Allahumma shfi marḍana wa rahmatan hajatina maqsudul kafir fasikin wa zalimin warzuqna rizqan halal mubarak wasi'an bin ta'wid wallahu musyaffatina hakam sadruha rasulna Muhammad nabi wa hamal malaikatul muqarrabin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Allahumma taqabbal lana wa qul sahati kawana ya bani hamdin ya rahmatika wa bi ta'atika Allahumma shfi marḍana Allahumma shfi marḍana warhamna wa rahmatina wa sallallahu alaihi wa sallam min sunnah Islam ala wasi'in inda rasulullah wa sunnah Muhammad nabi wa malaikatul muqarrabin Allahumma inna nas'aluka wa syukrika Allahumma salli ala Muhammad Allahumma inna nas'aluka ya bani min al-amrika wa bi ta'atika sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dengan mata Allah selamat menaikkan puasa 1447 Hijriah. Semoga Allah senantiasa merahmati keluarga besar kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.